Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mas Sawah Naker. Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya, tentunya dimudahkan dalam cari rezeki dan diberikan rezeki yang halal dan berkah tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, di kesempatan video kali ini saya sedang berada di lahan saya ya. Dan untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman kaitan dengan cara penyemaian tanaman terong lalap ya, atau terong bulat. Bagaimana keseruannya? Ikutin terus, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Bantu channel ini dengan tekan like, share, dan subscribe. Oke guys, terlebih dahulu kita harus membuat media semai terlebih dahulu ya. Nah, jadi saya sekedar mencontohkan saja. Jadi ini saya sudah jadi ya membuat media semai. Untuk komposisi bahannya yang pertama adalah tanah ya. Tanah bisa tanah dari pekarangan rumah, atau juga kalau lebih bagus bisa menggunakan tanah yang di bawah pohon bambu ya. Seperti saya bilang di video sebelumnya. Jadi tanah di bawah pohon bambu itu banyak sekali mengandung unsur hara, terutama dari unsur mikro ya. Jadi di bawah pohon bambu itu banyak daun yang berjatuhan di bawah pohon bambu, itu bisa menjadi kompos dan sangat baik untuk dilakukan dijadikan bahan media semai. Oke guys, itu yang pertama. Yang kedua, saya menggunakan kompos kambing ya, kohe kambing. Jadi kohe kambing yang sudah difermentasi, kemudian saya ayak, dan hasilnya akan sangat lembut ya, seperti pasir. Nah guys, jadi cara pengayakan untuk media semai, saya gunakan alat ini ya, seadanya. Jadi saya menggunakan alat bekas wadah ini ya, nasi dari orang hajatan, wadah berkat. Kemudian saya ayak, dan ini hasil ampas daripada kohe kambing. Jadi ini yang masih berbentuk butiran ya. Kemudian hasil dari pengayakan kita campur dengan tanah yang sudah kita tadi sediakan ya, dari bawah pohon bambu. Itu perbandingannya 2:1. 2:1 ya. Jadi untuk duanya saya gunakan tanah, dan satunya saya gunakan kohe kambing yang sudah diayak tadi. Dan yang terakhir, teman-teman bisa menggunakan pupuk yang mengandung fosfat tinggi ya. Itu tertera pada pupuk SP36, itu bisa teman-teman tambahkan. Kemudian bisa menggunakan Pertipos juga bisa ya. Karena saya tidak mempunyai stok, jadi saya cuma menggunakan dua bahan tadi ya, tanah dan juga kompos kohe kambing. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya guys. Sangat lembut seperti tanah dan sangat gembur ya. Ini sangat baik sekali digunakan untuk media semai. Jadi untuk ciri-ciri tanah gembur bisa teman-teman lihat ketika kita genggam. Nah, ini akan menggumpal ya. Kemudian kalau kita tekan, ini akan hancur seketika. Nah, itu ciri-ciri tanah media yang bagus untuk dijadikan media semai. Dijadikan media tanam juga bagus ya.
Jadi cara untuk melakukan penyemaian itu sangat mudah saya. Saya menggunakan media potray ya. Jadi untuk tanaman terong, saya gunakan potray yang isi 105 lubang ya. Jadi kalau menggunakan yang 200 menurut saya itu kurang baik, karena untuk kepadatannya sangat rapat ya, dan juga untuk tanahnya sangat sedikit. Karena untuk penyemaian terong itu bisa memakan waktu yang lebih lama daripada timun ya. Karena kalau terong untuk pindah tanamnya kurang lebih sekitar 25 hari ya untuk penyemaiannya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan potray yang isinya 200, itu akan rentan ya untuk medianya cepat kering. Jadi kalau kita gunakan yang 105, itu lumayan cukup banyak penyimpanan tanahnya, dan diameter lubangnya juga lumayan ya untuk ukuran semai. Jadi kalau menurut saya bagusnya menggunakan potray yang isi 105. Oke guys, kita akan coba praktekkan bagaimana cara penyemaian terong ya. Dan saya gunakan benih dari Bintang Asia ya, Bintang Asia Kenari. Jadi terong lalap buah hijau mengkilap dengan lurik putih pada bagian bawah putih. Dan ini kurang lebihnya 1 butir 50-60 gram per buah. Rasanya agak manis. Panen kurang lebih 50-60 HST ya, sudah bisa dipanen. Hasilnya 45 atau 65 ton per hektar. Cocok untuk dataran rendah dan tinggi. Jadi saya baru pertama kali ya menanam terong. Jadi saya tidak tahu untuk kemasan 10 gram itu kemasannya bisa berapa biji. Kalau teman-teman tahu bisa komen ya di kolom komentar. Dan saya juga rencananya akan menyemai sekitar 1.200 lubang tanam, dan ini di bekas lahan mentimun ya. Jadi untuk benih yang 10 gram, karena saya tidak tahu, bisa teman-teman komen di kolom komentar ya untuk isi daripada kemasan ini. Oke, langsung saja kita praktekkan ya untuk melakukan penyemaian. Nah, cukup kita taruh tanah ya di potray, isi tanah yang rata. Seperti ini. Kita cukup ratakan, bisa menggunakan bambu, tangan, apa saja, yang penting bisa rata ya di permukaan potraynya. Seperti ini. Nah, jadi itu yang sudah saya isi penuh ya. Jadi saya gunakan 13 baki yang isi 105 lubang. Oke guys, jadi mohon maaf ya. Jadi untuk proses penyemaian saya tidak bisa melanjutkan karena kemarin ada gangguan, mohon maaf sekali. Jadi setelah kita mengisi potray penuh ya, di potray yang isi 105, kemudian kita
kasih lubang, dan kita juga kasih benih, dan selanjutnya kita isi sisa media semai yang tadi kita sediakan ya. Jadi cukup diratakan tipis-tipis supaya menutupi permukaan bagian benih ya, supaya tidak keluar dari potrainya. Oke, jadi saya sekedar update ya ini. Jadi ini sudah hari selanjutnya. Jadi kurang lebihnya ini sudah 2 HSS ya. Dan baru saja saya habis melakukan penyiraman media semai atau penyemaian terong. Jadi untuk 2 hari ini cuacanya sangat terik ya. Jadi saya inisiatif untuk melihat media semai saya, dan benar saja untuk media semainya tadi sebelum saya cebor ini sangat kering sekali ya. Jadi saya ini sudah melakukan penyeboran ya, menggunakan alat sprayer supaya tidak merusak ke media semainya yang kita taruh di potray ya. Jadi untuk penyiraman kita bisa kira-kira rasanya kita kalau sudah dirasa kering media semainya, kita bisa membuka dan melakukan penyiraman ya. Untuk penyiraman bisa dilakukan di pagi hari dan juga sore hari ya. Nah, jadi saya akan coba masuk. Ini saya menggunakan jaring ya, karena di sini banyak ayam tetangga. Dan sebelum benih ini mengeluarkan kecambah, itu alangkah baiknya kita menutupi dengan karung ya, supaya untuk menjaga kelembaban. Dan juga saya ingatkan untuk media semai yang kita letakkan di atas tanah. Jadi sebelum kita letakkan potray ini ya, terlebih dahulu kita taburi pupuk. Kebetulan saya menggunakan pupuk Ponska ya yang bersubsidi. Nah ini dia guys. Jadi kita ratakan dulu ya di permukaan tanah yang nanti kita akan menyimpan media semai. Itu bertujuannya untuk merangsang perakaran. Jadi bila nanti media semai kita atau tanaman kita sudah memunculkan kecambah dan sudah mulai tumbuh, jadi dia akan mencari makanan ya di bawah tanah ini. Nah jadi itu gunanya kita menabur terlebih dahulu pupuk Ponska atau NPK apa saja ya, yang penting mengandung nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah ini dia guys. Nah jadi setelah kita siram, sebelum tanamannya mengeluarkan kecambah, kita tutup dulu menggunakan karung ya, supaya media semainya tetap terjaga kelembabannya. Dan juga saya update tanaman mentimun ya. Jadi untuk tanaman mentimun ini saya sudah melakukan pemanenan yang ke-31 tepatnya ya pada hari ini. Untuk usia tanamnya saya lupa lagi, mohon maaf. Nanti saya akan coba menghitung dan dilihatkan di video ya. Jadi alhamdulillah ya guys, untuk tanaman mentimunnya masih bisa produksi di pemetikan yang ke-31. Kemarin yang pemetikan ke-30 alhamdulillah masih bisa produksi ya, 60 kilo. Dan ini kurang lebihnya 55 tadi saya sudah timbang ya. Alhamdulillah guys, masih bisa produksi buah ya. Meskipun ini tanamannya udah mulai kuning, itu sangat wajar sekali karena usia tanaman mentimun saya sudah tua ya. Udah buah congok, buah pucuk. Tapi alhamdulillah guys, untuk pentilnya masih lumayan ada ya.
Meskipun sekarang cuacanya masih kemarau sangat ekstrim, di permukaan bedengannya juga sangat kering ya, pada belah. Jadi ini sudah tidak saya lakukan perawatan lagi. Untuk perawatannya yang terakhir saya lakukan 3 hari ke belakang ya, melakukan pemupukan dan juga penyiraman. Jadi untuk kali ini saya sudah tidak melakukan perawatan lagi. Nah ini dia guys, kita coba lihat ke bagian barat, karena ini berlawanan dengan arah matahari ya, cukup tidak fokus. Nah, media tanahnya sangat kering ya, saking sekarang musim kemarau panjang. Nah, ini dia guys, penampakan di pemetikan yang ke-31. Dan untuk tonase di pemetikan kali ini, kemarin kurang lebihnya saya hitung sudah mendapatkan 2 ton 4 kintal lebih ya, 4 kintal 30 kalau nggak salah. Jadi untuk kali ini kayaknya sudah hampir genap ya, 2 ton setengah. Di populasi tanam 1200 lubang tanam ya. Nah sudah pada kuning ya guys. Tapi untuk bakal buahnya alhamdulillah masih ada 1-2 ya. Oke guys, jadi saya sekedar update saja ya untuk tanaman mentimunnya. Jadi sekali lagi untuk cara penyemaian itu sangat mudah sekali, penyemaian tanaman terong. Jadi cukup teman-teman bisa menggunakan, kalau menggunakan potre yang isi 105 ya minimalnya. Kemudian untuk media semainya saya menggunakan tanah yang dari bawah bambu ya, yang saya sudah ayak, kemudian campur dengan kompos kambing. Kemudian perbandingannya 2:1 ya, untuk 2-nya tanah, 1-nya kompos. Oke guys, kiranya video saya cukup sekian ya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.